Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah sekalian, para siswa kelas Ahmadi, ya, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar ilmu mustalahul hadis, ya. Ketika pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang hadis sahih, hadis hasan, ya, hadis sahih li ghairi, hadis hasan li ghairi. Kemudian minggu kemarin kita membahas tentang khabar ahad yang diterima, yang didukung dengan indikasi-indikasi pendukung, atau dalam bahasa Arabnya khabarul ahad al-maqbul al-muttaq bil qara'in. Khabar ahad yang diterima, yang diliputi atau yang didukung dengan qarinah, indikasi-indikasi pendukung, ya. Itu pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, kita telah membahas masalah itu, dan mohon untuk dipelajari dengan baik apa yang telah saya sampaikan. Mohon buka kitabnya, ya, mohon buka kitabnya Mustalahul Hadis, Taisir Mustalahul Hadis, ya. Ya, dalam hal ini pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan tema Taqsimul khabar al-maqbul ila ma'mulin bihi wa ghairi ma'mulin bihi. Ya, membagikan khabar yang diterima menjadi khabar yang bisa diamalkan dan khabar yang tidak bisa diamalkan. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembagian hadis, ya, menjadi hadis yang diterima dan hadis yang tidak diterima, hadis yang diamalkan dan hadis yang tidak diamalkan. Jadi hadis yang diterima itu nanti akan dibagi menjadi hadis yang diamalkan, bisa diamalkan, dan hadis yang tidak bisa diamalkan, ya. Yang dalam bahasa Arabnya taqsimul khabar al-maqbul ila ma'mulin bihi wa ghairi ma'mulin bihi. Ini di kitabnya Taisir Mustalahul Hadis halaman 46 sampai 47, ya. Halaman 46 sampai 47 untuk baca kitabnya, ya. Kemudian mari kita simak bersama-sama penjelasan tentang pembahasan kali ini. Ya, silakan untuk buka kitabnya dan menyimak bareng-bareng, karena nanti kami akan membuat kitabnya dan akan menerjemahkannya dan menjelaskan, ya. Demikian pembukaan untuk pembahasan pada kali ini, ya. Pembahasan kali ini. Selanjutnya kita akan menyimak dan membaca bukunya langsung, membaca kitabnya langsung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, ya, penjelasannya, yaitu taqsimul khabar al-maqbul ila ma'mulin bi wa ghairi ma'mulin bi. Pembagian hadis yang diterima menjadi hadis yang bisa diamalkan dan hadis yang tidak bisa diamalkan, ya. Jadi hadis yang diterima itu, khabar yang diterima itu dibagi menjadi dua, ya. Yaitu satu hadis yang bisa diamalkan, kemudian dua hadis yang tidak bisa diamalkan. Dibagi menjadi dua bagian, ya. Bagian pertama bisa diamalkan, bagian kedua tidak bisa diamalkan. Nah, kemudian dari pembagian ini maka muncullah, ya, dua jenis dari jenis-jenis ilmu hadis, yaitu hadis muhkam dan hadis mukhtalif. Al-muhkam wa mukhtaliful hadis. Hadis muhkam dan hadis mukhtalif, dan nasikh dan mansukh, ya. Jadi dari pembagian besar ini diterima dan tidak diterima, kemudian muncul lagi dua jenis, ya, dari jenis-jenis ilmu hadis di sini, yaitu hadis muhkam dan hadis mukhtalif, dan nasikh dan mansukh, ya. Sekarang kita akan membahas tentang definisi muhkam, hadis muhkam dan hadis mukhtalif.
Ta'riful mukam, definisi hadis mukam adalah lughatan secara bahasa ismu maf'ulin min ahkama, adalah isim maf'ul dari kalimat ahkama yang berarti atqona, membaguskan ya. Ahkama di mana atqona, membaguskan juga bisa artinya ya. Adapun secara istilah al hadis al maqbul alladzi salima min mu'aradati mithli. Hadis yang diterima yang selamat dari pertentangan hadis yang sama dengannya. Jadi hadis yang diterima yang selamat dari kontradiksi atau pertentangan dari hadis yang sama dengannya. Jadi hadis itu diterima, tapi tidak ada yang menentangnya, tidak ada yang menentangnya, tidak ada yang menyelisihinya dari hadis yang sama. Itu dalam maksud hadis muhkam. Waksarul hadis min hadzal naw. Sebagian besar hadis-hadis itu dari jenis ini, yaitu hadis yang muhkam. Wa amal hadisul muta'aridah al-mukhtalifah fa hiya qalilatun jiddan binisbah ila majmu'il hadis. Adapun hadis-hadis yang kontradiktif, saling bertentangan satu sama lain, itu sangat sedikit sekali, sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan hadis. Jadi prosentasenya itu hadis yang terkesan kontradiktif itu sangat sedikit bila dibandingkan dengan hadis muhkam yang merupakan sebagian besar dari jenis ini ya. Nah, jadi sebagian besar hadis itu dari jenis muhkam, artinya hadis itu diterima. Sedangkan hadis yang tidak diterima, ya hadis mukhtalif, itu prosentasenya sedikit sekali. Itu maksudnya seperti itu ya. Itu tadi definisi hadis muhkam. Kemudian definisi hadis mukhtalif. Ta'rif mukhtalifil hadis. Definisi hadis mukhtalif adalah secara bahasa ismu fa'ilin min al-ikhtilaf. Adalah isim fa'il dari kalimat ikhtilaf itu diddul ittifaq, lawan dari ittifaq, lawan dari sepakat. Ya. Jadi kalau mukhtalifil hadis itu adalah diddul ittifaq. Secara bahasa itu lawan dari ittifaq, dari kesepakatan ya, atau sepakat. Wal murad bi mukhtalifil hadis, adapun yang dimaksud dengan hadis mukhtalif, adalah ala haditsul lati tasiluna, hadis-hadis yang sampai kepada kami. Wa yukhalifu ba'dhuha ba'dun fil ma'na, dan sebagiannya menyelisih sebagian lainnya dalam maknanya. Ayat ad-daddani fil ma'na, yakni keduanya itu saling bertentangan. Dalam artinya saling bertentangan. Itu maksudnya seperti itu ya. Kemudian secara istilahan definisi hadis mukhtalif secara istilah adalah ya. Definisi hadis mukhtalif secara istilah adalah al-hadis al-maqbul al-muta'arrid bimithli. Hadis yang diterima yang ditentang dengan hadis yang sama. Hadis yang diterima yang ditentang dengan hadis yang sama. Ma'imkanil jam'i bainahuma, dengan adanya kemungkinan menggabungkan atau mengkompromikan keduanya. Jadi hadis ini hadis diterima, tapi ada hadis lain yang menentangnya, dan hadis itu sama kedudukannya. Tapi meskipun dua hadis itu saling bertentangan, tapi masih bisa dikompromikan, masih bisa digabungkan. Maksudnya di sini yaitu hadis sahih ya, awal hasan alladzi yajiu haditsun akhar mithluhu fil martabati wal quwwah. Yang dimaksud adalah hadis sahih atau hadis hasan yang ditentang dengan hadis lain yang sama dengannya dalam tingkatan dan kekuatan, dalam hal kuat dan tingkatannya itu sama. Wa yunaqidu fil ma'na zairan, dan secara makna hadis tersebut bertentangan. Hadis yang pertama bertentangan dengan hadis yang kedua itu secara makna. Wa yumkinu li ulil ilmi wal fahmi tsaqib ayajma'u baina madlulaihima bi syaklin maqbul. Tapi para ulama yang ilmunya dalam, ilmunya tinggi, para ulama yang ilmunya tinggi bisa menggabungkan hadis-hadis tersebut. Ya itu, jadi yang bisa mengetahui hanya para ulama besar, ulama yang berilmu tinggi.
ya. Itu definisi hadis mukhtalif. Adapun contohnya misal mukhtalif. Contoh hadis mukhtalif adalah hadisu la adwa wala tiarah. Hadis la adwa wala tiarah. Tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah. Ya. Tiarah itu berarti apa? Meramal nasib sial dengan suara burung. Karena tiarah dari kalimat ta'ir. Jadi tiarah itu meramal nasib sial ya, dengan burung. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, hadis ini terkesan bertentangan dengan hadis lain yang berbunyi redaksinya firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Ya. Dan dua hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Jadi yang A itu dengan B terkesan bertentangan padahal keduanya sama-sama hadis sahih. Itu dimaksud hadis mukhtalif. Nah, fahadzani haditsani sahihani. Dua hadis ini sahih. Zahiru ma ta'arud, secara zahir bertentangan. Dan al-awwal yundian fil adwa. Karena hadis pertama menafikan penyakit menular. Sementara hadis kedua menetapkan penyakit menular. Hadis pertama meniadakan, hadis kedua menetapkan. Maka jamal ulama bainahuma, para ulama menggabungkan keduanya. Wafaqu bainahuma dan mengkompromikan artinya ya dengan banyak sisi ya. Mengkompromikan dari beberapa sisi. Azkuruhuna makhtarahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Di sini saya memilih penjelasan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar yang poin-poinnya adalah sebagai berikut. Ya. Poin-poinnya sebagai berikut. Ya, bagaimana cara menggabungkan dua hadis tersebut? Dua hadis yang sama-sama sahih yang terkesan saling bertentangan. Bagaimana cara menggabungkannya? Maka dikatakan yuqala innal adwa munfiyatun wa ghairu sabidah. Penyakit menular itu ditiadakan, dinafikan dan tidak valid. Penyakit menular itu dinafikan dan tidak tetap. Dalilnya adalah firman Allah, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'di syai'un syai'an. Sesuatu tidak dapat menularkan kepada sesuatu yang lain. Ini dalilnya ya. Laqalu liman aradahu bi anna al-ba'ir ala jurab yakunu baina libil asriya. Dan juga sabda beliau kepada orang yang menentangnya, yang mengkritiknya bahwasanya sapi ya, bahwasanya onta yang terkena penyakit kusta itu onta yang berkudis, onta yang penyakit kudisan itu ada di antara onta-onta yang sehat. Onta yang sakit berada di antara onta-onta yang sehat. Lalu onta yang sakit tersebut bercampur baur dengan onta-onta yang sehat, sehingga onta-onta yang sehat menjadi tertular. Nah, berkaitan dengan perkataan seperti ini, orang yang menentang Nabi Muhammad SAW menentang beliau mengatakan kepada orang tersebut yang menentang, yang mengingkari adanya hal ini, maka beliau bertanya, faman a'tal awal, siapakah yang menularkannya kepada yang pertama? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan penyakit pada onta kedua itu sejak awal. Nah, jadi Allah itu menjadikan penyakit pada onta yang kedua sejak awal. Sebagaimana Allah menjadikan penyakit juga pada onta pertama. Itu maksudnya seperti itu. Adapun perintah tentang untuk berlari dari singa. Adapun perintah untuk berlari dari orang yang terkena penyakit kusta adalah untuk menutup jalan. Famin babisat di dzara'i, termasuk jenis atau bagian dari menutup jalan. Ya, termasuk bagian dari menutup jalan. Lialla yatafiq li sykhs alladhi yukhalitu dzalika al-masum husul syai'in lahu min dzalika al-marad bi taqdirillah ta'ala. Agar tidak orang yang bercampur baur dengan orang yang terkena penyakit kusta itu tidak ya terjadi padanya sesuatu dari penyakit tersebut karena takdir Allah sejak awal ya. Bukan karena
penyakit menular yang dinafikan. Jadi intinya perintah untuk lari dari orang yang terkena penyakit kusta itu sebagai bentuk tindakan preventif, tindakan pencegahan, tindakan preventif agar orang yang sehat itu tidak terkena penyakit seperti penyakitnya orang yang terkena kusta itu, ya. Dengan disebabkan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jadi dalam langkah sikap hati-hati dan sebagai sikap apa? Sikap tindakan preventif. Nah, itu maksudnya seperti itu, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Apa yang wajib dilakukan oleh orang yang menemukan dua hadis yang saling bertentangan, sementara dua hadis tersebut sama-sama diterima, sama-sama makbul. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang menemukan dua hadis yang saling bertentangan, padahal dua hadis tersebut sama-sama hadis yang diterima, hadis sahih misalkan. Maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, idza amkanal jam'u bainahuma ta'inal jam'u. Apabila dua hadis tersebut bisa dikompromikan, bisa digabungkan, maka harus digabungkan dan wajib diamalkan. Ini langkah pertama, ya. Langkah pertama seperti itu. Langkah kedua, apabila tidak bisa digabungkan dengan berbagai alasan, maka yang harus dilakukan adalah faina ulima adu manasikhon qaddamnahu. Apabila dari dua hadis tersebut ada hadis yang menasaknya, apabila dari dua hadis tersebut salah satunya itu menasak hadis yang kedua, ya, maka kami mendahulukannya, kami memilihnya, ya, dan mengamalkannya. Jadi jika ada dua hadis, yang pertama diketahui hadis yang pertama itu menasah atau menghapus hadis yang kedua, maka hadis yang pertama ini, hadis yang menasah ini yang kita amalkan dan kita terima, ya. Sementara hadis yang mansukh, hadis yang telah dihapus itu tidak diamalkan. Jadi yang diamalkan itu hadis yang menasah saja, ya. Itu maksudnya seperti itu. Adapun jika tidak diketahui demikian, ya, maka kami memilih salah satunya, ya, dengan berbagai sisi tarjih, sisi penguatan yang mencapai 450 pendapat atau lebih, ya, yang mencapai 50 sisi atau lebih, lalu kami mengamalkan yang rojih dari keduanya, ya. Jadi salah satunya dirojihkan, dipilih, ya, karena beberapa alasan, yang mana alasan tersebut mencapai 50 atau lebih. Kemudian yang rojih itulah yang kita amalkan, ya. Sedangkan apabila salah satunya tidak ada yang lebih kuat dari yang satunya lagi, apabila salah satunya tidak lebih kuat dari yang satunya lagi, ya, maka kita tidak mengamalkannya. Kita pending dulu, ya. Kita tidak mengamalkannya sampai diketahui mana yang lebih kuat. Jadi apabila dua hadis tersebut salah satunya tidak ada yang lebih kuat, maka kita tidak dulu mengamalkan, tidak mengamalkan dulu sampai diketahui mana yang lebih kuat. Itu maksudnya seperti itu, ya. Kemudian ringkasan di sini amiyatu wa man yaqulu urgensi dari belajar hadis muhkam dan hadis mukhtalif adalah bahwasanya masalah ini sangat diperlukan sekali untuk diketahui oleh para ulama, ya. Dan yang bisa mengetahui ini hadis muhkam dan hadis mukhtalif itu hanya para ulama yang ahli hadis dan juga ahli fikih dan juga ahli usul fikih, ya. Jadi ulama yang bisa meneliti hadis muhkam dan hadis mukhtalif dan mengkompromikan hadis yang mukhtalif itu hanya ulama besar, ulama ahli hadis, ahli fikih, ulama ahli usul fikih, ya. Jadi inilah urgensi dari belajar tentang hadis muhkam dan hadis mukhtalif. Kemudian poin ketujuh, kitab-kitab yang paling terkenal berkenaan dengan pembahasan hadis mukhtalif dan hadis muhkam. Jadi bertentangan dengan
dengan karya-karya atau kitab-kitab yang paling terkenal yang berkaitan dengan hadis mukhtalif adalah satu, ikhtilaful hadis karya Imam Syafi'i, kitab ikhtilaful hadis karya Imam Syafi'i. Bahwa awwalu man takallama wa sunnafa fi. Beliau Imam Syafi'i adalah orang yang pertama kali berbicara dan mengarang kitab tentang hadis mukhtalif. Ini Imam Syafi'i ya. Jadi ulama yang sangat besar ini. Kemudian karya kedua yang paling terkenal adalah Ta'wilu Mukhtaliful Hadis. Ta'wil Mukhtaliful Hadis karya Ibnu Qutaibah dan Ad-Dinawari. Karya Ibnu Qutaibah dan Ad-Dinawari. Ini yang kedua ya. Kemudian karya paling terkenal nomor 3 adalah Mushkilul Athar. Kitab judulnya Mushkilul Athar karya Imam At-Tahawi, Abu Ja'far Ahmad bin Salam. Itu jadi ada 3 kitab yang paling terkenal yang membahas tema tentang hadis mukhtalif, yaitu satu Ikhtilaful Hadis karya Imam Syafi'i, kemudian Ta'wil Mukhtaliful Hadis karya Ibnu Qutaibah, kemudian Mushkilul Athar karya Imam At-Tahawi. Ya, itulah pembahasan tentang hadis muhkam dan hadis mukhtalif pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan yang ringkas ini ya, semoga bisa dipahami oleh antum semua ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi kepahaman ya. Supaya diberi kepahaman untuk mempelajari ilmu agama. Ya, supaya dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.